Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen sekalian, hari ini sejak tadi malam suasana hujan dan hujannya cukup deras malam tadi, bahkan petir menyambar-nyambar. Saya kira ini juga satu anugerah bagi sebagian teman-teman, bagi sebagian warga Samarinda. Tapi juga mungkin ada yang menganggap ini adalah satu musibah lagi bagi mereka. Nah, ini tentunya saya melihatnya sebagai satu yang perlu kita jawab ya, bahwa masyarakat sudah pasti sekitar 21.000 warga di wilayah utara, khususnya di bantaran Sungai Karangmumus, akan mengatakan kami akan kena masalah lagi, ya banjir lagi datang lagi kepada kami, seakan-akan tidak selesai masalah di Samarinda tentang banjir. Saya malam tadi berdiskusi dengan salah seorang dari warga yang terdampak banjir ya di wilayah utara, bahkan di sebuah perumahan yang ya saya katakan cukup elit lah. Ya, hanya saja letaknya mungkin tidak terlalu jauh dari bantaran Sungai Karangmumus, tapi beliau punya pemikiran menarik ya. Menurut saya ini perlu dipelajari juga, perlu difikirkan. Walaupun sebetulnya apa yang disampaikan saya sudah mengetahui ya, tapi ada hal-hal yang saya terus mempelajari, mendengarkan dan mencoba menyerap aspirasi ya, namanya warga kan. Warga ini ya harus kita dengarkan aja lah aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan, karena mereka dalam hal ini adalah sebagai korban ya atas musibah setiap kali banjir ya, dia merasakan gitu. Saya sampaikan juga di tempat Bapak ini kan sebetulnya ada juga anggota dewan di situ, tapi saya tidak tahu lah bagaimana, kenapa menyampaikan aspirasinya kepada saya ya. Saya mewakili dari Dapil Samarinda Kota, Ilir, dan Sambutan. Tapi saya tetap merespon, saya tetap berusaha terbuka, saya tetap mendengarkan ya. Karena kalau saya menyela pembicaraannya ya pasti mungkin merasa tidak senang. Jadi saya mendengarkan dengan baik, saya mencoba menjadi penikmat dari aspirasi warga Samarinda. Beliau mengatakan begini, yang pertama, kalau Samarinda nggak punya uang ya, paling tidak konsep penanganan banjirnya diketahui ya, peta jalannya itu diketahui gitu ya. Saya sebelumnya juga pernah dikeluhkan oleh Mas Nel ya, sebagai pengamat lingkungan ya, Pak Nur bisa nggak mintakan ya konsep Samarinda untuk menangani banjir. Saya bilang Mas Nel juga kan bisa kenal dengan beberapa tokoh dan pejabat ya. Saya kira Mas Nel ini cukup diketahui ya, cukup cukup disegani lah ya, tapi saya nggak bisa dapatkan, hanya diketahui, disuruh ke sana ke sini. Nah, saya melihat ini juga menurut saya salah satu yang perlu ya dilakukan transparansi pihak pemerintah, karena ini juga berpengaruh ya kepada bagaimana masyarakat akan berkontribusi, sementara masyarakat tidak diketahui peta jalan bagaimana untuk merubah atau memperbaiki keadaan. Nah, paling tidak mereka tahulah petanya, apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan, jangan disembunyikan dokumen itu. Mungkin mereka akan memberikan masukan-masukan. Misalnya yang pertama, kata warga yang saya kira beliau salah satu juga pengurus partai ya, hanya mungkin belum diakomodir oleh anggota dewan dari partai bersangkutan. Kata beliau, kalau seandainya warga dilibatkan ya untuk membantu ya penanganan masalah banjir, misalnya setiap tagihan listrik warga itu disisipkan 2.000 saja atau di PDAM 2.000 ya mungkin warga mau, asalkan mereka diberitahu ya peta jalannya akan memperbaiki ini terus. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa di Tarmidi kemarin itu sudah dilakukan pengerukan sungai ya kan oleh pemerintah provinsi dan juga oleh pihak DAS ya, daerah aliran Sungai Mahakam dan sekitarnya. Ini juga salah satu solusi ya, karena elevasi air itu mesti dari hilir mulainya, bukan dari hulu ya. Itu yang pertama. Artinya kata beliau, kalau masyarakat dilibatkan 2.000 satu bulan ya kan, dipotong dari pajak pada saat pembayaran listrik atau air, saya kira itu tidak memberatkan. Itu menurut beliau gitu. Ya, ini warga Samarinda pasti beda-beda dalam hal ini ya. Untuk kebersihan kan sudah dipotong dari kalau kita bayar PDAM itu ada karcis 2.000-an gitu. Itu yang pertama.
kata beliau ya, karena saya tahu beliau tinggal di daerah utara yang dekat dari pinggiran, tapi sebetulnya daerah beliau tidak termasuk daerah aliran banjir, kan cukup jauh ya, lebih dari 20 meter dari bantaran Sungai Karangmumus. Itu kata mereka yang pertama. Ini untuk melibatkan dan juga agar masyarakat Samarinda itu memiliki sense of belonging terhadap krisis masalah banjir ini gitu. Jadi saya kira ya sah-sah aja warga menyampaikan seperti itu, dan beliau sangat antusias menyampaikan. Saya terus mendengarkan. Ya, saya kira juga patut dipikirkan. Ya, ini kalau kata beliau, kalau pemerintah merasa udah nggak punya uang, nggak bisa lagi menangani masalah banjir, kemudian beliau memberikan solusi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kenapa tidak dikeruk ya waduk Benanga supaya tidak dibuka itu airnya? Ya, padahal saya sudah tahu jawabannya. Waduk Benanga tidak pernah dibuka ya, bendungannya, tapi waduk Benanga itu memang airnya sudah meluap. Kata beliau, kan supaya ya daya tampung waduk Benanga itu besar. Yang pertama ya, mungkin yang pertama tadi kita sudah pernah membahasnya ya, kalau dikeruk ini akan terjadi masalah karena penahan di sekitarnya itu merupakan turap alam, bukan turap buatan ya dengan beton. Ya, kalau itu dikeruk sementara turap alamnya dibiarkan, maka bukan cuma waduk Benanga tidak nampung, tapi jebol karena volume airnya terlalu berat dan terlalu banyak untuk menampung air yang begitu banyak kalau dikeruk lagi gitu. Beda dengan Sungai Karangmumus yang sudah diturap sebagian, jadi kalau dikeruk itu memang mengambil sedimentasi yang muncul gitu. Yang kedua, yang ketiga, kalau kata beliau, kalau seandainya pemerintah ya punya uang, ya diturap lah. Ini juga sudah pernah kita bahas bahwa diturap ini juga memang salah satu masalahnya adalah uangnya mungkin belum cukup ya. Sebelum diturap, pemerintah sudah melakukan ya, membuat danau baru atau membuat waduk baru di sebelah. Dulu pada saat PON itu 2008 digunakan untuk perahu ya, lomba perahu. Nah, ini juga sudah dilakukan. Kata beliau, ya paling tidak itu turap, bukan turap ya, dibuat 10 meter kira-kira atau lebih gitu, supaya lebih kuat dan kokoh, bahkan bisa dijadikan sebagai sarana jogging track mungkin ya itu. Ini juga saya kira alasan yang cukup lumayan untuk bisa menjadi alternatif solusi. Tapi kita tidak tahu bagaimana tim banjir Samarinda ini juga provinsi membuat desain bagaimana supaya Samarinda tidak banjir. Yang kelima, kata beliau, oke lah kalau itu tidak bisa dan tidak dilakukan. Daerah-daerah yang banjir sekarang ini jadikan aja sebagai daerah-daerah resapan air atau dibiarkan. Dengan cara apa? Pindahkan warga, misalnya di Karangmumus atau di Sempaja atau di daerah-daerah bantaran sungai itu, pindahkan mereka agar itu dibiarkan, karena mereka juga kan selama ini terkena banjir atau hujan. Kalau hujan itu selalu banjir. Nah, itu kita sudah tahu daerah mana yang banjir. Di situ aja pemerintah kota membebaskan dan juga membuatkan lahan baru, misalnya di Sungai Siring atau di Palaran atau di Sambutan. Pindahkan mereka sambil menawarkan kepada mereka. Dalam pikiran saya bahwa warga Karangmumus saja yang sekarang dari mulai jembatan 2 sampai jembatan Hotel Baru, Hotel JB itu, jembatan kuning di Agus Salim itu masih belum ya bergerak, belum siap untuk dipindahkan, termasuk warga Pasar Segiri. Nah, ini juga menjadi satu usulan, menurut saya usulan yang bagus, khususnya daerah-daerah. Pasti kalau mereka nanti minta dipindahkan lagi ya, yang tinggal di Karangmumus atau yang maksudnya di daerah Bengkuring resapan air ya, di Sempaja daerah utara itu yang terdampak banjir, pasti ya sebagian warga akan mengatakan, ngapain saya pindah? Ya kan, dulu ini juga pindahan dari Karangmumus ya. Wong di Segiri aja, di kota saja tidak bisa dipindahkan, masa kami di sini suruh pindah lagi. Jadi, tapi ini adalah usulan-usulan menarik ya, bahwa daerah resapan air seharusnya memang tetap menjadi daerah resapan air, tidak perlu dijadikan sebagai daerah perumahan. Jadi pengalihan fungsi ini juga mungkin tidak tuntas ya, pada saat pemerintah memberikan hak perumahan kepada warga, amdalnya tidak cukup dilakukan dan tidak cukup dituntaskan ya, kajiannya dan lain sebagainya. Barangkali ini saya kira ini hari hujan masih warga saya kira masih H2C, harap-harap cemas. Mudah-mudahan mereka semuanya tetap baik-baik saja, dan ini usulan-usulan yang baik saya kira ya, tentang tadi penurapan di Benanga, kemudian dibuatnya tambahan dari pinggiran bantaran
sebagai penguat ya, bantalan alami atau juga pengerukan. Kalau tidak ada duitnya juga, kata beliau, tawarkan kepada warga yang tinggal yang selama ini terkena dampak banjir ya sepanjang Karangmumus, tawarkan kepada mereka pindah, dan pemerintah menurut beliau ini kan banyak tanahnya, jadi dibangunkan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari bagian cara beliau menyampaikan aspirasi. Saya tetap menerima, saya welcome dengan apa yang disampaikan. Saya kira ini usulan-usulan yang baik ya. Pemerintah juga jangan berkecil hati, pemerintah juga nggak perlu baper. Ini usulan dan aspirasi yang penting saya kira ya. Mungkin Pak Wali, Pak Sekda, dan juga para dinas terkait ya masalah ini mudah-mudahan bisa merespon dan mudah-mudahan bisa memberikan jawaban-jawaban. Khususnya mungkin warga diberitahu juga bagaimana peta jalan ya Samarinda, pemerintah kota Samarinda untuk memperbaiki keadaan ini agar banjir tidak terus-menerus menghantui warga. Demikian, selamat pagi, selamat menikmati suasana rintik-rintik hujan di sebagian wilayah. Mungkin sebagian lagi air sudah mulai naik dan menggenang. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengganti ya setiap warga yang terkena korban dan musibah karena air, Allah ganti dengan air bah rezeki yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Demikian, saya anggota DPRD Kota Samarinda A31 Nur Sobah mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di event pada dialog dan sharing-sharing kita di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.